Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang kita paham, apa sih yang kita tahu dari ketakutan itu sendiri? Kalau kita mendengar ketakutan, takut saudara, apa yang terbesit dalam pikiran kita, terbesit dalam perasaan kita saudara. Macam-macam ya. Saudara, di era pandemi COVID-19, ketika pandemi itu masuk pertama kali di Indonesia, semua orang itu membicarakan COVID-19. Takut dengan COVID-19, saudara. Ketakutan itu merajalela, merasuk sampai ke dalam sumsum tulang kita. Sampai untuk bernafas pun mungkin kita takut, sampai untuk melangkah keluar pun kita takut, saudara. Takut yang wajar, bukan? Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu, ketakutan terhadap COVID-19, ketakutan terhadap virus COVID-19 ini berubah. Sekarang orang tidak begitu terlalu takut lagi dalam tanda petik dengan virus COVID-19, tapi orang begitu takut, orang begitu waspada, orang begitu was-was dengan akibat-akibat dari pandemi COVID-19, saudara. Yaitu apa? Masalah ekonomi. Kita lihat takut terhadap virus berganti menjadi takut kepada akibatnya, saudara. Takut pekerjaan kita, takut dengan usaha kita, takut dengan perekonomian bangsa, saudara, menggantikan takut kita terhadap COVID-19. Saudara, ada orang yang takut disuntik, saudara. Ia takut disuntik dan dia berkata, seumur hidup aku tidak mau disuntik, saudara. Namun ketika ia berhadapan dengan pandemi COVID-19, saudara, mau tidak mau, dengan rasa takut, dengan rasa ngeri, ia memberi diri untuk disuntik atau divaksin, saudara. Mengapa? Bagi dia, yang lebih menakutkan adalah virus COVID-19 daripada jarum suntik. Sehingga ketakutannya terhadap jarum suntik berubah, saudara, dan dia pun disuntik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada juga orang yang takut mati, saudara, ya kan? Ini normal-normal saja. Itulah sebabnya kita makan 3 kali sehari atau lebih. Itulah sebabnya kita istirahat yang cukup supaya apa? Kita sehat dan tidak gampang mati atau tidak cepat meninggal dunia, saudara. Namun ketakutan akan kematian ini seringkali berubah, saudara. Ketika seorang wanita putus cinta, ketika seorang pria patah hati, ketika seseorang disakiti begitu rupa, maka dia berkata bahwa hidup ini adalah sebuah penderitaan. Hidup ini lebih parah dari kematian. Lebih baik aku mati saja. Tak heran banyak perempuan ataupun laki-laki yang ketika cintanya putus di tengah jalan, cintanya ambruk di tengah jalan, lalu menjadikan kematian sebagai sahabat terdekat. Saudara, awalnya dia takut mati, saudara. Tapi begitu dia mengalami pergumulan yang berat, tiba-tiba takut mati itu hilang, malah jadi berani mati, pengen mati. Saudara, saya tidak tahu stadium ketakutan yang selama ini kita alami. Tapi dari 3 kisah ketakutan ini, saudara, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan lagi ketakutan seperti apa yang bisa kita alami dan sedang kita alami hari-hari ini. Saudara yang saya kasihi, seorang coach, seorang pelatih, saudara, pernah berkata bahwa tidak ada orang waras manapun yang tidak punya ketakutan terhadap apapun. Saudara, benar sekali. Orang selama dia waras, tidak mungkin dia tidak punya ketakutan, saudara, ya kan? Karena kalau kita tidak takut lagi, saudara, maka banyak kita akan bisa melanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar lalu lintas, bahkan banyak orang yang mati. Karena nggak takut, dia lompat dari gedung berlantai 10. Ya udah, dia pikir nggak takut mati. Banyak orang yang mati, banyak orang yang melakukan pelanggaran, saudara. Oleh sebab itu saya simpulkan, saudara, ketakutan jenis yang pertama ini adalah rasa takut yang nyata dan biasa dalam keseharian manusia. Biasa. Bahkan rasa takut yang sementara ini bisa berubah-ubah. Sementara rasa takut kita, ya. Ada rasa takut yang lebih lagi membuat rasa takut kita yang sebelumnya itu berubah menjadi takut kepada sesuatu yang lain. Saudara, ada jenis rasa takut yang kedua, saudara, takut pada tempat gelap. Orang yang takut pada tempat gelap ini masuk dalam istilah yang namanya fobia. Saudara, selain takut pada tempat gelap, saudara, orang ini takut saat sendiri. Sendiri takut dia, seperti rasanya mau mati. Saudara, aneh bukan? Ada orang yang takut melihat mayat, saudara. Melihat mayat, nanti pulangnya nggak bisa tidur, kebayang-bayang. Dan berbagai macam rentetan rasa takut yang masuk dalam kategori fobia. Ada puluhan fobia, termasuk takut akan surga. Ada, saudara. Fobia surga, fobia neraka. Fobia apa lagi? Fobia dengan binatang kecil seperti serangga. Fobia dengan ular, fobia dengan kodok. Aduh, banyak sekali, saudara. Ya. Saya tidak tahu apakah kita punya fobia semacam ini atau tidak. Ada orang yang takut naik pesawat terbang, takut terhadap ketinggian dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara,
Ketakutan adalah bayangan ketidaktahuan yang panjang, saudara, menurut Arnold H. Glasgow. Saudara, bayangan ketidaktahuan yang panjang. Ya saudara, terlalu sering ketakutan yang kita alami itu nggak bisa kita jelaskan. Terlalu sering ketakutan yang kita alami itu berjalan panjang lebar karena tidak bisa kita tahu dan tidak bisa kita usut apa penyebabnya, saudara. Dia merupakan sebuah bentuk perasaan, saudara. Ia merupakan sebuah bentuk ketakutan yang dalam, yang tidak jelas, yang tidak punya warna, yang tidak punya rupa atau bentuk, saudara. Abstrak sekali. Dan ada banyak orang yang terganggu dengan rasa takut seperti ini. Saudara, terdapat keterbatasan dalam penderitaan. Derita itu punya batas, tapi tidak dalam ketakutan. Saudara, ketakutan itu nggak punya batas. Bahkan ada orang yang berkata bahwa ketakutan itu melebihi ketakutan itu sendiri. Pikiran kita terhadap ketakutan, perasaan kita terhadap ketakutan melebihi ketakutan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada batas. Saudara bisa memikirkan 1000 tahun yang akan datang. Saudara bisa memikirkan 1.000.000 tahun yang akan datang. Bahkan saudara bisa memikirkan sampai pada kekekalan. Dan ketakutan itu menambah, menumpuk dan menambah, menumpuk di pundak kita yang kecil dan kita stres. Kebayang nggak kalau kita diberitahukan oleh dokter? Kebayang nggak kalau Tuhan beritahukan kita pagi hari ini, nanti malam kamu akan mati? Atau besok kamu akan mati? Pasti karena Tuhan yang kasih tahu. Pasti karena dokter ahli yang kasih tahu. Saudara, saya percaya ada banyak orang yang gelisah sehingga tidak perlu menunggu besok ia sudah mati. Mengapa saudara? Bagi dia apapun yang akan dilakukan hari ini, apapun yang dilakukan beberapa jam ini percuma. Sia-sia, dia akan mati sebentar lagi. Besok dia akan mati, hilang harapan saudara. Itulah sebabnya bahagia. Itulah sebabnya sukacita kita adalah ketika kita melihat hidup ini, ketika kita melihat hari ini dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus dengan mata iman di dalam firman Allah yang kudus. Itulah yang membuat hidup kita tetap dinamis, itulah yang membuat harapan kita tetap berkobar, itulah yang membuat iman kita tetap berkibar. Mengapa? Karena kita memandang dengan cara pandang yang berbeda. Kita tidak perlu tahu dengan hitung-hitungan hari, kapan aku jadi miskin, kapan aku jadi kaya, kapan aku sakit, kapan aku mati, kapan aku melarat, kapan aku kecelakaan, kapan aku menderita. Saudara-saudara, orang yang pengen tahu seperti itu, saudara, ada orang yang tidak percaya kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang berkemenangan, tangan Tuhan yang memegang kita dengan tangan kanannya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, rasa takut yang disebabkan oleh pengalaman trauma masa kecil, saudara. Kalau kita lihat tadi, takut gelap, takut sendiri, takut lihat mayat, dan berbagai macam takut yang lain. Rasa takut yang tidak nyata dan akan sembuh dengan terapi, saudara. Bisa sembuh, saudara. Dengan terapi ketika engkau tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Contoh, orang yang takut lihat mayat, saudara. Kenapa? Wah, nanti kalau malam dia datang ke saya. Saudara, pertanyaannya, itu orang yang sudah meninggal itu kalau kita hitung secara logika ya, untuk apa sibuk-sibuk datangin kita? Kita bukan saudaranya, kita bukan kenalannya. Kalaupun dia bisa datang ke kita, mendingan dia datang ke saudaranya, betul nggak? Logikanya main, saudara. Iya ya, ngapain ya? Kalaupun memang orang yang mati itu bisa mendatangi kita, ya ngapain datang kita? Datanglah ke saudaranya, datanglah orang yang paling dekat dengan dia. Logika kedua adalah, kalau orang mati itu bisa mendatangi kita, berarti orang mati itu lebih hebat dari iblis dong. Yang ketiga, kalau orang mati itu bisa mendatangi kita, berarti orang mati itu lebih hebat dari Tuhan dong. Lawang iblis saja belum pernah kita lihat dengan mata, Tuhan aja belum bisa kita lihat dengan mata sampai hari ini. Masa orang yang mati bisa kita lihat? Dan mau datang ke kita, punya kuasa apa dia? Saudara, dengan menyadari 3 logika ini, saudara, terapi seperti ini bisa menyembuhkan orang yang takut lihat mayat. Saya pernah menghadapi anak remaja dan saya terapi dia, saya katakan dengan pemahaman yang benar tentang sebuah kebenaran yang utuh, bukan setengah-setengah. Ditambah dengan firman Allah, dia paham betul, iya ya, itu orang mati kurang kerjaan, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata orang yang mati tidak bisa datang lagi ke dunia ini, saudara. Kalaupun ada yang bilang bisa melihatnya, itu iblis yang menyerupai. Tapi sampai hari ini saya tidak punya pengalaman seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya pengen mengatakan, kalaupun orang mati itu bisa datang, kenapa bukan Tuhan yang datang? Kenapa bukan malaikat yang datang, ya kan? Kenapa bukan dia yang datang kepadaku dan menampakkan wajahnya, menampakkan dirinya? Begitu anak muda ini dengar, sangat masuk akal. Wah, ternyata selama ini saya gila ya.
Saudara-saudara yang saya kasihi, rasa takut yang cuman perasaan, rasa takut yang abstrak, tidak bisa dideteksi, tidak bisa ditelusuri, saudara, merupakan rasa takut yang menjajah kita begitu rupa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada jenis rasa takut yang ketiga, saudara. Itu takut pada hukuman kekal. Kayaknya ini nyata sih, saudara ya. Takut pada hukuman kekal. Saudara, setiap saat dia merasa dia takut dihukum, takut masuk neraka. Setiap saat dia, aku udah benar gak ya? Aku udah benar gak ya? Agamaku udah benar gak? Imanku udah benar gak? Tuhanku udah benar gak sih? Firman yang berkata kepadaku udah benar gak sih? Kok aku masih cemas takut masuk neraka? Setiap kali dia melihat sesuatu dengan sebuah keinginan yang dalam tanda petik dosa, dia langsung berpikir tentang neraka. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang ada kesalahan, jatuh gak sengaja di dalam kesalahan, dia langsung berpikir neraka. Oh, bayangkan saudara, betapa ketakutan ini juga sungguh-sungguh mencemaskan kehidupan kita. Ada orang yang takut tidak disayang Tuhan. Tuhan sayang gak sama saya sih sebenarnya? Kok hidup saya seperti ini? Kok masalah pergumulan datang silih berganti gak pernah pakai titik? Koma aja kagak. Terus berentetan, berurutan dan bertele-tele. Waduh saudara, bertele-tele itu lama banget. Tuhan sayang aku gak sih? Aku kurang apa ya sehingga Tuhan gak sayang aku? Oh, mungkin aku kurang persembahan ke gereja. Oh, mungkin aku ini kurang berbuat baik kali ya. Atau aku ini kurang memberi kepada orang-orang. Atau aku ini sering membuat kesalahan sehingga Tuhan itu gak sayang sama saya. Saudara, perasaan takut tidak disayang Tuhan ini seringkali juga menghantui orang Kristen, saudara. Takut terhadap tuntutan hukum. Takut terhadap tuntutan hukum, saudara. Ini yang terjadi di dalam orang-orang sebelum Kristus. Sebelum ia mengalami Kristus. Karena orang itu hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Orang-orang hidup di bawah tuntutan yang mengharuskan ia melakukan ini dan itu. Agar ia terbebas, saudara-saudara. Oh, dia takut terhadap tuntutan agama. Kalau saya tidak melakukan tuntutan agama, ada perintah, ada risalah, aturan ini dan itu, saudara. Aduh, saya takut ini. Dari mana yang saya belum genapi? Dari mana yang saya belum tepati ya? Aduh, saudara, takut seperti ini. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, takut tidak diberkati Tuhan. Takut tidak diberkati Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang yang mulai menyangka bahwa dia tidak diberkati oleh Tuhan. Bayangkan saja, usahanya dilakukan dari pagi sampai sore. Pekerjaannya dilakukan selama 7 hari dalam seminggu. Pekerjaannya dilakukan secara full, saudara. Dia banting tulang, dia peras keringat, tidak salah, saudara. Tetapi dia melihat bahwa berkat yang dia pandang, yaitu penghasilan, uang, pendapatan yang dia peroleh itu tidak berimbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Lalu kemudian dia mulai menyimpulkan, Tuhan, engkau berkati aku enggak sih? Saudara, pandangan-pandangan seperti ini adalah ketakutan yang sedang melanda kita hari-hari ini. Takut tidak disayang Tuhan, takut ditinggalkan Tuhan, takut tidak diberkati, takut tidak memenuhi hukum-hukum agama. Itu yang menjajah kita begitu rupa sehingga ketakutan ini terus menjajah kita. Baik ketakutan jenis yang pertama, yang nyata yang bisa berganti-ganti itu. Ketakutan yang tidak nyata ya saudara-saudara, makan ketakutan secara spiritual. Ketakutan religius saudara, itu menghantui kita. Kebayang gak di mana posisi kita? Apakah mungkin kita memborong 3 jenis ketakutan ini? Waduh, saudara-saudara, kalau kita memborong 3 jenis ketakutan ini, maka saya percaya COVID-19 saudara akan terus ada dan membayangi kita dimanapun kita berada. Saudara, COVID-19 akan mengalahkan kita saudara sebelum kita tertular dan terpapar virus. Oh saudara, banyak orang bingung ya, saya ini gak kemana-mana, saya ini sudah menjaga protokol COVID, tapi kok masih bisa kena COVID saudara. Kayaknya COVID dia tuh bisa mencium nih, mana nih yang takut nih. Mana nih yang memborong 3 jenis ketakutan. Nah ini nih, ya kita gak kemana-mana, kena. Bercanda saudara ya, jangan takut saudara. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu yang real. Bahwa terkadang kita begitu ketakutan saudara, dikuasai oleh ketakutan, dijajah oleh ketakutan seperti orang yang tidak beriman. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari mana datang rasa takut? Kalau kita melihat dari struktur katanya, saudara, fobo. Rasa takut datang karena merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Tidak punya kekuatan uang, tidak punya kekuatan pasukan, tidak punya kekuatan persenjataan, atau tak punya siapa-siapa untuk menjalani perjuangan hidup ini. Anda bayangkan, Anda bagaikan sebatang kara, orang yang tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa untuk menghadapi kenyataan. Anda takut.
Anda gelisah, Anda takut, saya nggak punya modal sedikit pun, saudara. Ini yang kita pahami sebagai manusia. Saudara, kalau saudara baca ayat 15, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara, ayat ini luar biasa, saudara. Ayat ini merupakan salah satu kata kunci daripada seluruh pasal perikop yang kita baca di dalam Roma pasal 8 ini, saudara. Di mana Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa, hei orang percaya, hiduplah sebagai anak Allah. Hiduplah dengan prinsip adoption. Hiduplah dengan prinsip dan spirit bahwa engkau telah diadopsi oleh Allah menjadi anaknya, saudara. Jangan lagi engkau hidup seperti hamba, seperti budak yang memang terus-menerus dilanda oleh ketakutan. Saudara, seorang yang bernama Sarah Haverford, saudara, pernah menulis kisah tentang budak. Aduh, menarik sekali, saudara. Bahwa budak itu merupakan sosok pribadi yang paling menderita di dunia. Ada banyak budak yang melarikan diri ketika era Amerika Serikat mulai melakukan pembebasan terhadap budak, saudara. Utara dan selatan itu mereka berperang. Yang selatan itu yang menekankan budak harus terus dijunjung tinggi, saudara. Mereka melarikan diri. Budak itu banyak yang lolos. Tapi ketika budak itu lolos, saudara, dari majikannya, dia hidup dalam ketakutan. Mengapa? Karena dia tahu dia masih budak. Walaupun dia sudah tidak tinggal di area perkebunan, area majikan yang memperbudak dia, saudara. Ia sudah pergi jauh puluhan kilometer, ratusan kilometer, tapi ia tetap merasa bahwa dia masih budak. Dia belum punya surat merdeka. Dia belum punya surat untuk lunas. Maka dia tetap berjalan kemana-mana. Berpikir budak. Nanti aku ditangkap bagaimana. Nanti aku dilihat stempel budakku gimana. Aku diperbudak lagi. Nanti kalau aku ketemu dengan majikan yang lebih kejam dari majikanku sebelumnya. Gimana? Nggak ada semangat untuk menjalani hidup. Ada banyak yang kembali ke majikannya. Ketika kembali ke majikannya, dia terima hukuman yang berat, saudara. Untuk memberi pelajaran kepada budak-budak yang lain. Ada budak yang ditangkap oleh majikan yang lain, saudara. Ada juga budak yang menyerahkan diri kepada majikan yang lain dengan harapan majikan lebih baik dari majikan sebelumnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada banyak juga budak yang sudah lolos, namun mereka bunuh diri. Lebih bagus aku mati sebagai orang merdeka daripada aku ketangkap lagi. Saudara, ternyata budak-budak yang melarikan diri ini masih tetap merasa diri budak, masih hidup dalam ketakutan. Mengapa? Karena mereka belum punya surat lunas. Mereka belum punya surat sebagai manusia merdeka. Mereka belum pernah ditebus, saudara, oleh seseorang. Atau mereka belum pernah menerima kemurahan hati dari sang majikan untuk membebaskan dia dari budak. Betapa kehidupan orang percaya ada yang seperti ini, saudara. Sehingga Paulus memberi teguran, hei kamu orang-orang percaya. Kalau kamu bilang kamu adalah anak Allah, kamu harus hidup di dalam tuntunan roh Allah, yaitu roh yang telah mengangkat kamu menjadi anaknya. Saudara, hidup sebagai orang yang telah diangkat sebagai anak-anak Allah yang memanggil dia dengan panggilan mesra, Aba ya Bapa. Saudara, panggilan Aba di dalam adat istiadat Yahudi adalah panggilan yang paling mesra dari anak kepada papanya. Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Nama yang terindah, saudara, yang pernah didengar. Saudara, bagi anak-anak Yahudi, ketika papanya mengatakan kamu panggil aku Aba, itu panggilan kesayangan, panggilan mesra, panggilan yang memperlihatkan sebuah relasi antara anak dan papanya, saudara. Sehingga ketika seorang anak memanggil Aba ya Bapa, saudara, tidak ada lagi gap. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa curiga, saudara, dari diri anak kepada sang papa, saudara, apalagi sang papa, saudara. Oh, panggilan yang mesra sekali, yang seharusnya menjadi milik orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Engkau Aba, engkau Bapa, Bapakku yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Waduh, saudara. Tidak melihat rupa, tidak melihat kelemahan. Kenapa? Karena kelemahan kita. Kenapa? Karena kekurangan kita telah disempurnakan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, saudara. Sehingga sang Bapa ketika ia melihat kita, melihat engkau dan saya, ia melihat Kristus.
Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang kita kurang pahami dan seringkali tidak kita pahami dari nilai menjadi seorang anak Allah. Yang telah dimerdekakan dari kuk perhambaan, yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa, yang telah dimerdekakan dari ikatan ketakutan yang terbesar sepanjang masa. Yaitu apa? Ketakutan aku tidak punya Tuhan, ketakutan aku dijauhi oleh Allah, ketakutan aku tidak disayangi oleh Allah, ketakutan akan tuntutan hukuman Allah, ketakutan akan tuntutan hukuman kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat Kristus mati di kayu salib, Ia melakukan tindakan membayar lunas semua tuntutan hukum Taurat dan kehidupan manusia. Ia membayar lunas, saudara. Dia berkata, sudah genap, tetelestai, saudara. Sudah lunas dibayar, cash. Saudara, saat Kristus mati di kayu salib, Ia membebaskan manusia dari segala kutuk nenek moyang. Dan Ia memberkati hidup kita dengan segala berkat yang kekal, miliknya. Oh, saudara-saudara, kita anaknya, ingat? Kita diadopsi menjadi anaknya sehingga kita berhak mewarisi segala kekayaan surga, segala kekayaan Allah di dalam hidup kita. Saudara, ketakutan adalah pengetahuan yang tidak lengkap. Seorang penulis novel, Agatha Christie, saudara, ia sering mengecoh emosi orang dengan novel-novel misterius. Bahkan tidak jarang ada novel-novel yang bergenre horor, saudara. Membuat orang itu terbawa perasaan takut, cemas, ngeri, saudara. Agatha Christie tahu mempermainkan perasaan manusia. Sehingga ia menulis banyak sekali buku misteri, buku tentang thriller, buku tentang kekejaman, buku yang horor, buku yang menakutkan orang, saudara. Dan orang dipermainkan begitu rupa. Perasaannya, pikirannya, seolah-olah itu adalah sebuah kenyataan. Agatha Christie tahu. Ketakutan adalah pengetahuan yang tidak lengkap. Saudara, ketika kita tidak tahu siapa Allah kita dengan lengkap, apa yang Allah perbuat untuk kita dengan lengkap, apa yang telah Allah lakukan di kayu salib itu, baik kematian dan kebangkitannya, tidak kita tahu dengan lengkap. Kita hanya tahu setengah-setengah, kita hanya tahu dari orang lain, kita tidak pernah bersekutu dalam kebenarannya, maka kita masih tetap tinggal dalam ketakutan. Kita masih tetap tinggal dalam ketakutan. Kita tidak tahu betapa luasnya, betapa besarnya, betapa tingginya, betapa dahsyatnya kasih Allah, kuasa Allah dalam kehidupan kita. Saudara, merdeka dari ketakutan adalah hidup orang percaya yang tahu bahwa kasih Allah sempurna atasnya. Saudara yang saya kasih, ini kenyataan yang harus kita pahami. Merdeka dari ketakutan adalah hidup orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan karena mengasihinya. Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut berdosa, bukan karena takut tidak diberkati, bukan karena takut nanti dikutuk. Saudara, merdeka dari ketakutan adalah hidup orang percaya yang tahu bahwa Allah telah memberkati hidupnya. Allah telah memberkati kita. Keren banget, saudara. Allah telah memberkati kita. Itulah sebabnya Efesus katakan bahwa Allah telah memberkati kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan dengan berkat-berkat yang sempurna dari surga dan juga di bumi, saudara. Sehingga kita bisa menikmati kedamaian, sukacita, kemenangan, keberanian itu bersama Allah kita. Merdeka dari ketakutan adalah hidup orang percaya yang tahu bahwa Allah menyertainya hingga kepada akhir zaman. Saudara, kalau hanya COVID-19, kalau hanya pergumulan hari-hari, saudara, tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan dengan janji penyertaan Allah yang sempurna ini. Nggak ada sebanding, saudara. Sungguh keterlaluanlah kita orang percaya, sungguh sangat keterlaluan kita orang Kristen ketika kita takut, saudara. Bahkan kita di waktu yang sama sudah menerima janji penyertaan Allah sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, Roma 8 ayat 37, kalau saudara baca terus ayat dalam pasal yang kita baca tadi, saudara, maka Roma 8 ayat 37 berkata kepada kita, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita menang? Apakah kita tahu kita menang di dalam Kristus? Kita menang, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Meskipun hari ini kita masih dalam rawa payah. Meskipun hari ini engkau dan saya masih dalam keadaan susah payah. Meskipun hari ini engkau dan saya sedang tersendat-sendat. Meskipun hari ini melangkah pun susah. Meskipun hari ini engkau tidak tahu hari esok itu seperti apa. Percayalah, Kristus sudah menang untuk engkau dan saya. Nantikanlah perbuatan tangannya dalam hidupmu. Saudara, itu pasti, dan itu pasti. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun orang sering bertanya gini, mana berkatnya? Mana berkatnya Tuhan, mana? Saudara, kita nggak tahu
Saat kita melihat sebuah pohon, saudara. Ini pohon pepaya, betul nggak? Pohon pepaya ini Anda lihat ada warna hijau, ada warna orange. Satu pohon, satu batang, satu sumber, tapi matangnya berbeda-beda. Proses pematangannya itu berbeda-beda. Satu sumber, saudara, ada yang warnanya orange, ada yang warnanya kemerah-merahan, ada yang warnanya hijau muda, ada yang warnanya hijau tua. Saudara, ketika kita menuntut Tuhan, mana berkat-Mu? Kenapa aku tidak seperti dia? Kenapa aku tidak seperti orang itu? Orang itu udah gak takut, orang itu penuh keberanian, orang itu bahagia, orang itu sukacita, ia sukses, apa yang diperbuatnya berhasil, mendapatkan keuntungan, penghasilannya terus bertambah. Sementara aku, Tuhan, kering kerontang, Tuhan. Aku, Tuhan, makin takut, Tuhan. Penghasilanku ini kembang kempis. Aku membayangkan 10 tahun yang akan datang. Aku membayangkan 20 tahun yang akan datang. Mati aku, Tuhan. Aku gak sanggup. Ku tak sanggup bila terus begini, tanpa pendapatan yang pasti. Kita nyanyi gitu, saudara. Hebat juga, saudara. Dalam keadaan yang takut, kita bisa menjadi pencipta lagu. Tapi lagunya lagu melo, saudara. Lagunya adalah lagu yang miris. Lagunya adalah lagu yang menyakitkan hati. Saudara, belajarlah dari pohon pepaya ini, bahwa Allah memberkati kita dengan caranya. Allah sudah memberkati kita dengan caranya. Dan masing-masing kita diberkati dengan cara Allah. Cara Allah yang begitu kaya dan sempurna, saudara. Jika berkat penghasilan itu diukur dari kerja keras, maka pekerjaan yang paling banyak mengeluarkan tenaga lah yang akan cepat kaya. Anda bayangkan orang yang suka memanggul berat. Anda bayangkan orang yang suka mengayuh sepeda. Anda bayangkan orang yang mengandalkan tenaganya dari pagi sampai sore. Seharusnya kalau mereka yang paling banyak mengeluarkan tenaga, seharusnya mereka lah yang paling banyak uang. Seharusnya mereka lah yang paling cepat kaya, bukan? Apa yang terjadi di sini, saudara? Jika berkat penghasilan itu ditentukan dari waktu kerja, maka saya percaya warung kopi 24 jam lah yang akan cepat kaya. Dia buka dari pagi sampai pagi. Ia gak pernah tutup. Pintunya berkarat karena gak pernah ditutup. Orangnya kerja sampai letih dan lesu. Sampai dia menyuguhkan kopi setengah tidur. Pakai mimpi lagi, saudara. Kalau memang dari waktu kerja, yang paling banyak kerja, yang paling banyak lembur yang akan cepat kaya dan mendapatkan penghasilan, maka warung kopi tiam yang akan menjadi orang kaya, mengalahkan Starbucks, mengalahkan McDonald's, mengalahkan Kentucky dan lain sebagainya. Saya nggak boleh sebut merek soalnya, jadi sebut merek yang ngalahin dikit aja ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika berkat penghasilan itu ditentukan oleh kepintaran, maka dosen dan ilmuwan yang bergelar panjanglah yang akan lebih kaya. Tapi mengapa tidak, saudara? Di mana letak keadilan Tuhan? Di mana letak keadilan hidup ini? Jika berkat penghasilan itu ditentukan oleh status dan jabatan, maka raja dan presidenlah yang akan menduduki 100 tangga orang terkaya di dunia. Tapi kenyataannya tidak. Ada banyak orang-orang yang terkaya, yang tidak punya gelar panjang, yang tidak punya jabatan hebat. Oh saudara-saudara, yang tidak kerja 24 jam. Oh saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kebahagiaan ditentukan oleh banyaknya kekayaan atau uang yang diperoleh, maka tak akan ada orang berduit yang mati karena bunuh diri. Saya mau kasih tahu yang sebenarnya. Jujur, gak akan ada orang yang berduit mati bunuh diri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar berhitung. 30 tambah 70 sama dengan 100. 80 tambah 20 sama dengan 100. 50 tambah 50 sama dengan 100. 60 tambah 40 sama dengan 100. Silakan kau tambahkan cara hitung yang berbeda dengan hasil yang sama. Silakan juga engkau memakai cara hitung yang sama dengan jenis perhitungan yang berbeda, hasilnya beda. Engkau ganti tambah ini dengan kali, pasti berbeda, bukan? Engkau ganti tambah ini dengan bagi, pasti berbeda hasilnya, bukan? Engkau ganti angka yang sama dengan pengurangan, hasilnya berbeda, saudara. Sehingga kalau kita berkata, Tuhan, aku takut dalam hidup ini, karena orang semakin maju daripada aku, orang semakin hebat daripada aku, sementara aku semakin ketinggalan. Kita patut minta ampun pada Tuhan, karena Tuhan sedang
selalu dan terus memberkati kehidupan kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Ia tahu bahwa kita adalah umat-Nya. Ia sudah memberkati kita, Ia sudah membayar lunas, Ia sudah memberikan segala yang terbaik untuk engkau dan saya. Apalagi yang kurang sehingga kita berkata, aku takut menjalani hidup ini, aku takut menjalani hari esok, aku takut kerja lagi, aku takut buka toko lagi, aku takut berusaha lagi, aku trauma, aku takut jatuh cinta lagi, aku takut berumah tangga, aku takut berelasi lagi, aku takut ketemu orang lagi, aku takut mengemukakan masalah-masalahku. Saudara, ketika engkau seperti itu, engkau bagaikan orang yang hidup bukan sebagai anak-anak adopsi yang telah diangkat oleh Allah sebagai anak kerajaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang bukti di sini. Suatu ketika seorang kakek berusia 93 tahun, saudara. Hari itu dia sakit, mungkin juga COVID-19 ya. Sehingga nafasnya sesak, saudara. Nafasnya sesak. Saturasi oksigennya turun. Wah, keluarganya kaget, kakek, kau sudah tua. Dibawalah ke rumah sakit, saudara. Dipasang oksigen, saudara, dia bisa bernapas lega. Saturasi oksigennya mulai naik pelan-pelan, saudara. Besoknya ternyata dia udah sehat, boleh pulang. Hanya 24 jam dia di rumah sakit, boleh pulang. Saudara, dokter mengeluarkan sebuah tagihan Rp1.500.000. Begitu kakek ini melihat Rp1.500.000, Rp1.500.000 telah menyelamatkan nyawanya, saudara, ia menangis. Dokter bingung, kakek ngapain Anda menangis? Bukankah Anda telah sembuh? Anda telah sembuh, kenapa menangis? Apakah Rp1.500.000 terlalu mahal karena telah menyambung nyawamu? Bukan. Bukan karena 1,5 juta. Tiba-tiba melihat tagihan ini aku menyadari, baru sekarang aku sadari, untuk bernafas dan mendapatkan oksigen selama 24 jam saja aku membayar 1,5 juta. Tapi selama 93 tahun aku hidup, aku tidak pernah membayar Rp1.000 pun. Betapa hebatnya Tuhan memberkati hidupku. 93 tahun aku bernafas dengan cuma-cuma. Kalau kita hitung, saudara, satu hari 1.500.000, 1 tahun 365 hari 547.500.000. Kalau dihitung selama 93 tahun, saudara, ada 50.917.500.000 yang harus kakek itu bayar, saudara. Cuma nafas doang, nggak ada rasa pizzanya, nggak ada rasa coy-coypannya, nggak ada rasa cukyoknya, nggak ada rasa hakhoinya, nggak ada rasa apa lagi, saudara, makikoinya. Gak ada rasa samcenya, saudara. Cuma buat napas doang. Tarik keluar, Gak pakai beli rumah, saudara. Gak pakai beli fasilitas hidup. Bukan hitungan beli baju juga, saudara. Cuma napas doang. 51,917 miliar rupiah. Betapa kayanya kakek ini. Betapa kayanya kita. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita masih bisa bernapas sampai hari ini. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Kalau untuk itu aja dia tanggung, saudara. Apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Ia sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ia sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita maju bersama-sama di dalam Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Beranilah menghadapi hari esok di dalam Tuhan. Beranilah menghadapi hari ini di dalam Tuhan. Beranilah engkau menghadapi hari-hari di depan. Sampai engkau mengakhiri tahun ini, bahkan engkau mengawali tahun 2022 dengan hati yang tertuju kepada Allah, dengan hati yang mengasihi Dia, dengan hati yang tetap antusias melayani Dia, mengasihi Dia, mengiringi Dia sampai engkau menutup mata.